Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MSN Channel, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang haji yang hari ini lagi hangat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Habibur Rahman MAG. Beliau adalah kasih penyelenggara haji dan umroh di Kementerian Agama Kota Blitar. Assalamualaikum Pak Kasih. Salam Gus. Saya nggak harus Pak Kasih ini. Walaupun teman lama tapi dalam posisi ini harus berbeda itu ya. Pak Kasih, ini kan hari ini kita sedang bahas isu yang hangat ya. Jadi antara hoaxnya dengan faktanya itu kira-kira banyak hoaxnya gitu ya. Jadi bukan fakta dalam realita tapi fakta dalam cerita itu ya, sehingga nanti banyak hoax ya. Ini terkait dengan haji di 2021. Pak Kasih, apa kira-kira yang menyebabkan haji di 2020 tahun 2021 ini batal, itu apa kira-kira penyebabnya? Yang paling utama itu. Terima kasih pemirsa yang saya hormati. Pertanyaan yang istilahnya banyak sekali disampaikan pada kami kaitannya di penyelenggaraan haji dan umroh Kota Blitar. Mengapa kok pada tahun ini sampai haji dibatalkan ataupun istilahnya kita ditunda gitu ya, ditunda 2 kali ya. Jadi 2020 tidak jadi berangkat, 2021 juga tidak jadi berangkat gitu kan. Yang jelas untuk tahun ini kaitannya dengan pemerintah Indonesia sudah begitu panjang, ikhtiar begitu panjang, dan juga sudah melalui istilahnya kajian yang mendalam bagaimana proses haji ini harus disiapkan. Jadi kalau haji 2021 ini mulai tahun 2020 sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan bagaimana mitigasinya, persiapan apalagi masa pandemi ini, caranya dengan seandainya itu betul-betul ada dan dengan kondisi itu protokol kesehatannya bagaimana, dengan kos biayanya dan sebagainya. Ternyata ketika memang pada detik-detik terakhir ini intinya Indonesia sudah nunggu, sudah sabar gitu. Tapi ternyata pada injury time, karena kita tahu closing date-nya, istilahnya hari terakhir pengiriman jamaah itu besok tanggal 14 Juli. Itu dengan waktu yang begitu singkat itu tidak mungkin pemerintah Indonesia untuk bisa mengirimkan jamaahnya. Yang jelas dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih masif di Indonesia, di seluruh negara lah intinya di dunia ini, itulah menjadi catatan salah satunya mengapa Indonesia khususnya mendahului untuk istilahnya tidak memberangkatkan haji. Jadi ini memang murni COVID, Pak. COVID. Kalau kita lihat sebelumnya saya beri data kita di pembatalan ini, kalau kita berbicara data, tanggal 1 Juni kemarin, Arab Saudi itu istilahnya kasus COVID yang aktif itu ada 1.251. Yang aktif itu? Yang aktif. Dan di sana ini kaitannya dengan kasus ini juga banyak, dan juga kesulitan vaksin. Indonesia di sini pada tanggal 1 Juni itu ada 4.824 kasus aktif. India ada 132. Ini maksudnya data yang dari Kementerian Agama ditunjukkan bahwasanya di dunia pada tanggal-tanggal itu tuh begitu banyak. Apalagi yang kita mungkin tetangga yang dekat, mungkin Malaysia, tanggal 1 Juni itu ada 7.105. Hampir 2 kali lipat Indonesia itu ya. Singapura 18 orang ini karena penduduknya sedikit ya. Filipina ada 5.166, Thailand ada 2.230. Ini di negara dekat kita. Jadi berarti betul memang karena COVID ini. Seandainya tidak ini kita tetap laksanakan, betapa resikonya. Kita khususnya pemerintah Indonesia itu di dalam pelaksanaan ini. Di dalam perlu diketahui bahwasanya pemirsa Indonesia, pemerintah di dalam undang-undang
nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh itu diberi amanah untuk pertama dalam pelaksanaan haji dan umroh ini untuk memberikan pelayanan, untuk pembimbingan, pelayanan dan pelindungan, 3 ini. Nah ini pelayanan, kalau bimbingan ketika bimbingan tidak ada masalah. Terus ada katanya dengan pelayanan. Perlindungan. Nah ini perlindungan, kita kan melindungi masyarakat kita dari semacam itu, dan juga keamanannya itu juga. Itulah yang menjadi dasar pokok daripada pelaksanaan. Itu bukan karena vaksin AstraZeneca atau vaksin Sinovac itu ya, bukan karena itu ya. Mungkin kita kalau kan ada beberapa isu bahwa vaksin Sinovac itu tidak terima atau AstraZeneca ditolak oleh Arab Saudi, bukan karena itu ya. Nah, kaitannya itu mungkin bisa kita kantor dengan tanggal 8 Juni kemarin. Duta Besar Arab Saudi, Duta Besar Arab Saudi itu silaturahim ke Majelis Ulama Indonesia di Jakarta sana. Beliau ke sana memang meluruskan isu-isu yang selama ini berliaran di media ataupun di Indonesia khususnya. Salah satunya adalah kaitannya dengan vaksin. Memang tidak ada kaitannya vaksin AstraZeneca atau Sinovac, bukan karena itu ya. Tidak. Yang kedua, Duta Besar menyatakan bukan karena diplomasi. Banyak sekali di media kita diplomasi kita lemah. Gitu. Itu Pak, menyakitkan itu sebenarnya. Padahal pemerintah sendiri mulai dari presiden, mulai dari menteri, mulai dari dirjen PHU dan sebagainya, lobby itu luar biasa. Artinya hubungan kedua negara ini baik-baik saja. Gitu. Beliau menyatakan tidak ada masalah Indonesia dengan kita. Hanya demi memang karena ini pandemi. Karena pandemi demi keselamatan warga negara Indonesia yang mau haji gitu aja kan. Ya ini karena luar biasa isu itu yang berkembang. Bahkan ada 11 negara yang boleh masuk ke Arab Saudi. Kenapa Indonesia tidak boleh masuk kan gitu kan? Itu. Ini yang masalahnya dan ketika kita hanya memandang itu saja 11 negara bisa masuk. Ternyata ketika kita pelajari dan kita teliti, ternyata 11 negara itu bukan karena haji atau umroh itu ya. Itu pertama karena bisnis, kedua karena turisme. Gitu. Karena kunjungan. Kan jauh ketika kalau kunjungan baik silahkan. Tapi dengan pemerintah Arab Saudi sendiri kan ketat sekali, harus maskapai penerbangan yang menuju Arab Saudi harus menyediakan minimal harus punya kontrak dengan istilah hotel untuk karantina. Dia luar biasa, jadi tidak bisa hanya menurunkan orang kemudian ditinggal, nggak bisa, dia harus tanggung jawab. Orang yang dibawa ini punya hotel itu harus kontrak dengan hotelnya. Ketika ada permasalahan ya maskapai inilah yang perlu bertanggung jawab. Jadi yang 11 negara itu bukan diperbolehkan haji itu ya, memang bukan. Mereka tidak boleh ke Arab itu mungkin boleh masuk ke sana karena bisnis, turis dan lain sebagainya. Enggak kunjungan, intinya visanya visa bisnis atau visa kunjungan semacam itu. Mungkin masyarakat yang selama ini dengan kita digoreng kaitannya isu kok nggak dapat kuota, hanya 11 kuota. Ini malah Mesir nggak dapat, Iran. Padahal Mesir itu tanggal ya. Itu malah koalisi koalisinya Arab Saudi dan sebagainya nggak dapat. Di sini Mesir hari-hari ini masih banyak. Mesir itu ada tanggal 1 Juni itu 956 kasus aktif ya. Turki kan juga nggak dapat. Nggak dapat ya. Turki itu ada 7.112. Hampir 2 kali lipat. Makanya semacam itu. Kenapa? Ini ada data real bahwasanya pada hari itu pada hari itu maksudnya sehari sebelum kita putuskan itu memang betul-betul karena pandemi ini. Semacam itu. Jadi makanya ini kan antara hoaxnya dengan faktanya ini saya kira ini butuh penjelasan masyarakat kita ini kan. Kemudian begini Pak Kasih ya, ini ada juga isu bahwa dana haji ini dihutang atau bagaimana? Ini gimana cara menjelaskan kepada masyarakat itu? Ada yang mengatakan bahwa dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama itu dihutang untuk keperluan tertentu, bukan untuk kepentingan haji. Ini gimana cara menjelaskan isu itu? Perlu diketahui para pemirsa kaitannya dengan dana haji ini memang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini itu di luar daripada Kementerian Agama. Memang
di luar Kementerian Agama dia mengelola itu. Penggunaannya dana tersebut memang salah satunya untuk memang sebagian memang diinvestasikan kepada surat berharga di bank-bank syariah semacam itu, dan juga diinvestasikan untuk SBSN. Itu yang intinya kalau kita dengar laporan dari BPKH ini, tidak ada investasi aman semuanya. Investasi yang istilahnya low, sangat tidak ada sesuatu yang risiko tinggi terhadap pelaksanaan ini. Dan setiap saat seandainya ada masalah, otomatis akan BPK selaku pemeriksa keuangan akan ada penilaian. Padahal di sini BPKH ini dapat dapat opini tahun 2018, tahun 2019 itu WTP wajar tanpa pengecualian. Ini sekarang sebenarnya ada. Seperti Kementerian Agama kemarin aja sudah keluar, kemungkinan sudah keluar juga untuk badan pemeriksa. Intinya tidak ada penggunaan dana itu untuk hal-hal yang semacam itu. Artinya bahwa isu yang menyatakan bahwa dana haji ini diutang oleh negara sehingga tidak bisa menggunakan haji itu adalah isu yang hoax itu ya? Tidak benar. Mungkin ada yang tadi saya lupa. Di sini malah ketika ada dari laporan dari BPKH ini tahun 2020 ini ada nilai manfaat. Nilai manfaat bagi jamaah haji yang tahun 2020 yang tidak bisa berangkat, seharusnya berangkat tahun 2020 itu nggak bisa berangkat. Ternyata ada nilai manfaat untuk per jamaah haji itu ada 1.700.000 per orang itu. Per orang. Jadi untuk jamaah haji akan masuk rekeningnya masing-masing itu. Tapi untuk makin nasional saya belum tahu. Tapi dari Pak Anggito sendiri sebagai Ketua BPKH kemarin menyatakan bahwasanya memang ada nilai manfaat, ada bagi hasil pada jamaah itu 1.700.000 per tahun kepada jamaah haji yang tunda. Otomatis ketika tunda lagi kemungkinan juga dapat lagi. Itu mungkin sekitar 3.400.000-an dulu. Lumayan itu. Nanti untuk pelunasan itu kan lumayan itu. Itu makanya itu sekali. Sehingga sangat kita sayangkan ketika ada berita-berita yang semacam itu yang memang untuk pembahasan dana haji dihutang dan digunakan untuk infrastruktur, untuk jalan dan sebagainya semacam itu. Ini yang menarik sekali Pak Habib ya. Ini yang terkait dengan dana haji. Ini salah satu hal yang pertanyaan sering muncul di masyarakat. Bisa enggak seandainya hari ini ada orang misalnya, wah karena tidak jelas ini sudahlah, ini saya ambil aja itu dana haji, bisa enggak itu diambil sewaktu-waktu gitu ya? Untuk dana haji monggo bisa. Intinya dana haji itu ada 2 tahap. Panjenengan mau daftar haji pertama adalah sebagai setoran awal. Setoran awal. Jadi setiap kita daftar haji untuk dapat porsi itu ada setoran awal yang besarannya 25 juta. Itu ketika 25 juta kita nunggu sesuai dengan porsi kita, akhirnya umpama kita dipanggil tahun 2021 ini kita nama saya ada, ini harus ada pelunasan, baru pemerintah menetapkan biaya haji tahun ini adalah sekian. Yaitu kekurangan daripada dana setoran awal tadi sama pelunasan itu tadi, itulah yang kita lunasi hari ini. 35 juta yang sudah kita bayarkan 25, berarti kita kurang 10 juta. Yang 10 juta ini yang kita bayarkan hari ini untuk pelunasan 2021. Seandainya 2021 berangkat itu. Seandainya ini nggak berangkat, makanya ini akibat ataupun dari konsekuensi dari PMA atau pembatalan ini memang masyarakat boleh mengambil dana pelunasan ini. Saya butuh ini dengan kondisi dan sebagainya, saya butuh, saya ambil 10 juta ini, boleh.
dengan proses bahwanya datang ke Kementerian Agama dengan membawa permohonan yang sudah kita siapkan, permohonan tertulis, menunjukkan buku rekening buku rekening hajinya, juga setoran lunasnya kemarin, buktinya aslinya di bawah, sama foto, sama KTP, sama nomor telepon yang aktif. Itu cuma itu aja. Nanti kita verifikasi, insya Allah dalam proses itu 9 hari. Kalau ini sudah selesai. 9 hari. Dana bisa diambil. Ya. Itu dana pelunasan loh ya. Ketika tapi yang diambil itu dana awal, setoran awal itu. Yang 25 juta, otomatis dia akan mengambil menghilangkan porsinya. Yang jadi, selama ini masyarakat yang nggak tahu ini kan yang itu sering menjadi polemik itu kan gini. Gimana? Seandainya yang 25 juta itu saya ambil 10 juta misalnya. Berarti kan tinggal 15 juta. Apakah kemudian uang 15 juta itu menghilangkan porsi haji yang mengambil itu atau tidak kan itu kan. Misalnya kan dia dana yang sekarang itu kan 25 juta di rekening bank ya. Dana setoran awal kan 25 juta itu kan. Misalnya karena dia butuh itu kan, maka diambilnya 10 juta. Berarti kan tinggal 15 juta. Kira-kira 15 juta itu menghilangkan kursi apa tidak kira-kira gitu. Yang itu yang bermasalah yang diambil, yang kita mengudik ataupun mengusik 25 yang juta itu. Enggak. Ketika 25 juta diambil berapapun itu akan bermasalah. Juga nggak boleh akan diambil 5 juta atau 10 juta saja ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya diambil kalau memang pengen mengambil dalam proses kita. Ya pengambilan setoran awal BPIH, semacam itu. Maksudnya yang ngambil ya 25 juta itu, nggak ada bisa ya. Cuma ngambil 10 juta, ya. 5 juta nggak boleh. Kemudian dengan harapan kebutuhannya terselesaikan, tapi dia tidak kehilangan porsi itu tidak boleh gitu ya. Ya kehilangan porsi itu murni 25 juta itu jangan kalau pelunasan ini tadi bisa. Jadi yang boleh diambil itu perlu kita jelaskan bahwa yang boleh diambil adalah yang pelunasan. Kalau biaya haji itu 35 juta, seandainya dia sudah membayar 10 juta, berarti yang boleh diambil hanya 10 juta itu. Ya, betul. Itu utuh nanti ya kembali masyarakat ya. Betul, semoga ada semua, walaupun yang diambil yang umpama terpaksa yang 25 juta ya tidak ada masalah kaitannya dengan utuh, tidak ada potongan sama sekali. Iya. Akan saya sampaikan terkait dengan begitu murahnya sebenarnya dari jalan tadi kaitannya dengan penggunaan nilai manfaat nilai manfaat dari haji tadi. Ternyata kalau kita lihat luar biasa. Haji Indonesia itu murah sekali. Paling murah itu ya. Murah. Dibandingkan dengan negara lain Pak. Saya nggak membandingkan negara lain, tapi murah. Gini, ini diambil dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Negara untuk haji. Contoh saya mulai tahun 2016. Seharusnya jamaah haji kita yang daftar, yang sudah daftarnya otomatis jauh itu, jauh otomatis daftarnya mungkin tahun di bawah 2010 lah. Ya, itu tapi 25 juta. Seharusnya dia 25 juta itu dia itu harusnya membayar hajinya tahun 2016 itu 54.100.000 per orang. Tapi dengan berjalan waktu itu ada nilai manfaat dari nilai manfaatnya itu negara memberikan nilai manfaat sebesar 19,5 juta. Jadi tinggal berapa? Kita bayarnya tinggal 34.600.000. Dari 25 juta ke 50 tidak. Enggak. 25 juta ke 50 sekian juta itu berapa? Seharusnya adalah 19 juta. 19 juta itu ya. Tapi dengan sistem seperti yang dilakukan pemerintah, kita tinggal bayar berapa itu? 34 juta. 34,6 juta. Bayar 9 juta hanya per jamaah loh, 200.000 lebih loh. Itu triliunan itu, triliunnya lah, nanti 4 triliun sampai 5 triliun itu. Itu sama. Tahun 2017 tuh jamaah BHJ itu murni adalah real adalah 59.600.000. Itu 2017.
jamaah haji hanya diminta untuk membayar 34.900.000. Jadi ada subsidi 24.700.000. Banyak loh, 24 juta loh. Per orang itu per ya? orang. Per kepala ngitungnya itu. Iya. Oh. Dari nilai manfaat selama Iya. selama ini kan ada, wah aku sudah nunggu 10 tahun. Artinya kita tidak boleh suudon pada pemerintah. iya. Misalnya begini, selawi yuto letak bangni benulang deh piro nang di duitnya Nah. itu kan. Itu yang sering ditanyakan oleh orang awam itu kan. Nah, contoh terakhir ini Iya. aja, tahun 2020 ini aja. Ini seharusnya jamaah haji itu membayarnya dari haji itu besarannya adalah 69.100.000 Per orang. per orang. Iya. Akhirnya tapi dengan subsidi pemerintah kita hanya satu jamaah itu hanya diminta untuk membayar 35,2 juta. 35. Berarti hampir separuhnya itu. Hampir 33 loh. Bayangkan 33,9 juta loh dari nilai manfaat itu. Oh, gitu ya. Loh, itu real, itu terbuka, nggak ada loh. Memang makanya panjenengan preso ya Mbak. Ketika ada TPHD. Nah, TPHD mungkin yang dari pemerintah itu TPHD. Bayarnya bukan 35, bayarnya utuh. utuh itu ya. Karena dia memang tidak ada setoran awal gitu kan. Iya, utuh. Mungkin dari Kota Blitar siapa jenengan itu Iya. bayarnya utuh, bayarnya biaya haji 69,1 itu. Semacam itu. Iya. Jadi memang pemerintah, jadi kita masyarakat nggak tahu tuh, nilai manfaat untuk kita. Padahal dari sekian itu, dari mungkin 2020 ini ya, Iya. umpama ya, dari 35.200.000 itu yang kita bayarkan, itu ternyata ada living cost juga. Ada sesuatu yang harus balik pada kita berapa? 1.500 rial. Iya. Itu aja kalau kita kalikan satu rial itu 3.300, itu hampir 5 juta. Iya. Ada 4.950.000 Cash kembali kepada Iya. jemaah itu ya. Dari kita dikasih di Sukolilo sebelum berangkat ke sana sudah dikasih. Sudah dikasih uang itu ya. Iya. Terus tinggi urip di Arab Saudi. Murah-murah ya kita Terus di sana sudah ada hotel, makan, transport sudah tanggung oleh pemerintah dengan dana yang kita bayarkan itu ya. Betul. Luar biasa. Iya, iya. Kalau kita nguyong-nguyong pemerintah dasarnya apa ketika makanya di sini apa yang saya sampaikan tadi, haji pemerintah itu punya tanggung jawab tadi membimbing, melayani dan juga melindungi ya. melindungi tadi loh. Ojo sampai ketika ternyata makannya kurang, malah keleleran di jalan karena ada suatu peristiwa banyak sekali lah, karena mungkin karena visaan atau pasporan seperti tahun 2017 kemarin yang visanya mungkin banyak yang bermasalah, akhirnya seharusnya berangkat tidak berangkat, harus tunggu dulu. Saya juga mengalami semacam teman-teman. Nah itu kan dia kacau nanti semacam itu. Makanya tanggung jawab itulah nggak bisa serta-merta orang bilang ya tadi ini berarti pemerintah menghalangi orang beribadah ini Pak. Ini makanya hal-hal ini kan harus dilurusan Pak Habib ya. Jadi jangan sampai ada image di masyarakat bahwa jenengan selaku kasih haji di Kementerian Agama sudah bekerja dengan sungguh-sungguh ya, sudah ingin melayani, membimbing dengan sungguh-sungguh, tapi faktanya di masyarakat ada juga isu-isu yang mengatakan bahwa ini ada pembatalan, ini dibatalkan dan macam-macam gitu kan. Padahal itu hoax semua itu kan. Betul. Ya, ini yang mungkin kalau kita tahu tadi malam ngapunten di Pak Menteri Mata Najwa kemarin, ya mungkin dari satu pihak oposisi yang menyatakan bahwasanya dana haji itu memang dipakai kita nggak punya uang atau terkait dengan ngapunten HRS yang tidak pulang, itu semuanya ternyata terakhir itu cuma analisa. Kalau asumsi lah. Jenengan panel itu sebagai peneliti, analisa itu harusnya juga dibarengi dengan data yang kuat akhirnya gitu. Harus diuji juga kan. Betul kok nggak analisa ini, ternyata tapi analisa ini ketika itu disampaikan seseorang yang tokoh atau yang kenceng lah intinya, akhirnya menjadi opini ya. Dan opini ini bisa menyesatkan kalau tidak diklarifikasikan bisa menyesatkan itu. Ini opini
Iya menyesalkan juga. Akhirnya sebagian masyarakat yang memang notabene dalam kutip nggak percaya sama pemerintah otomatis wah betul dananya nggak bisa haji itu karena nggak punya uang. Padahal kita surplus di sini per tahun itu kita punya dana hampir 5 miliar 5 triliun dari dana putaran ini dari manfaat manfaat yang diperoleh itu Iya, semacam itu. Sehingga seandainya bayar sendiri sebagaimana yang terjadi TPHD itu itu kan bayarnya kan penuh itu hampir 2 kali lipat itu Iya, hampir lah, malah lebih biasanya. Bisa lebih itu Bisa lebih. Makanya kalau kita haji Indonesia itu mahal tidak. Karena memang kita setiap person itu dapat nilai manfaat yang luar biasa dari ini. Oke, Pak Habib, terima kasih kehadiran Pak Habib di MSN Media ya. Ini mencerahkan sekali kepada pemirsa semuanya bahwa ternyata berita-berita hoax begitu berkembang. Maka dengan penjelasan Pak Habib sebagai kasih haji di Kementerian Agama Kota Blitar, isu-isu bisa dikanter ya, bahwa isu itu tidak benar. Ya, jadi pada kesempatan ini ada semacam klarifikasi lah dari Pak Habib selaku kasih ke haji di Kementerian Agama bahwa bukan karena vaksin, bukan karena tidak ada uang, tetapi murni karena COVID-19. Ya, ini yang saya kira harus dipahami oleh kita semuanya para pemirsa MSN Channel bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Habib ini adalah sebuah fakta yang kita harus memahaminya. Ternyata banyak sekali hoax yang beredar di masyarakat dan kita jangan sampai terpengaruh dengan hoax itu. Dan ini saya kira bisa dijadikan pegangan. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Habib? Sebagai closing saya nanti kaitannya dengan ini, yang pertama adalah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan jamaah haji yang memang sudah tertunda 2 tahun ini sama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan intinya kesabaran. Karena kesabaran ini mudah-mudahan dengan kesabaran inilah ada hikmahnya dan juga mudah-mudahan dengan kesabaran inilah nantinya haji kita menjadi mabrur. Amin. Bukan karena istilahnya kemabruran itu bukan hanya karena kita ibadah dan sebagainya, mungkin karena juga kita sabar menunggu semacam itu, menambah sabar menunggu dalam pelaksanaannya itu. Yang terakhir kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan KMA nomor 660 ini bahwasanya bagi jamaah haji yang gagal ataupun tunda pada tahun ini, tahun 2021 ini akan menjadi prioritas untuk pemberangkatan haji tahun 2022 sepanjang kuotanya tersedia. Itu dalam KMA memang ada kalimat itu sepanjang kuota haji tersedia. Saya minta ketika pada masyarakat ketika memang ada informasi baik dari Mensos ataupun dari manapun saja, mohon untuk mungkin diklarifikasi ataupun ditanyakan langsung lah intinya Kementerian Agama Kota Blitar khususnya ataupun Kementerian Agama di bagian PHU atau penyelenggaraan haji dan umroh, apakah informasi benar. Ketika liar hanya sama-sama didiskusikan pada sama-sama orang yang nggak tahu, silakan. Itu akhirnya jadi hal yang nggak benar juga. Tapi ketika diklarifikasi apakah ini informasi benar atau tidak, itu bisa intinya langsung ditanyakan pada Kementerian Agama semacam itu. Terima kasih Pak Habib. Para pemirsa, demikian penjelasan dari Bapak Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Blitar, Bapak Haji Habibur Rahman MAG. Dan atas penjelasannya, semoga ini bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya bahwa banyak sekali hoax yang mengalami masyarakat, dan diharapkan penjelasan ini bisa memberikan klarifikasi kepada kita semuanya sehingga problem haji itu bukan karena yang lain tetapi karena memang semata-mata karena COVID yang belum terkendali sampai hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.